adik-adik. Wah, nggak berasa ya, kita sudah masuki bulan Desember loh, yang artinya kita segera merayakan hari Natal, hari kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Walaupun kita merayakannya secara online, tapi itu tidak akan menyurutkan semangat Natal kita ya. Di rumah atau di sekolah atau dimanapun kita berada, kita yang lagi senang, yang lagi sedih, yang sehat atau yang sakit, kita tetap selalu berdoa pada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Yesus selalu beserta kita. Yuk kita mau pujikan lagu Yesus besertaku. Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Lagi ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Sekali lagi, kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Sekarang kita mau masuk ibadah kita mau berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang kepada Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami agar kami duduk, diam, tenang, dan bersuka cita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tahu kan siapa yang menciptakan bumi ini? Ya iyalah, lo tahu. Allah yang menciptakan semuanya ini. Allah kita itu sungguh hebat dan luar biasa. Dan terlebih Yesus yang menjadi juru selamat kita yang hidup. Juga banyak melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yuk kita mau kembali pujikan lagu Yesusku luar biasa. Apakah kamu tahu siapa Yesus yang disembah? Apakah kamu tahu siapa Yesus yang dipuja? Apakah kamu tahu siapa Yesus yang disembah? Apakah kamu tahu siapa Yesus yang dipuja? Apakah kau pernah mendengar yang diperbuatnya? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkannya, bahkan aku diselamatkannya. Oh, Yesusku luar biasa, kasih-Nya tak terhingga bagi kita semua. Oh, Yesusku luar biasa, sungguh luar biasa. Sekali lagi, apakah kamu tahu
Apakah kamu tahu siapa Yesus yang disembah? Apakah kamu tahu siapa Yesus yang dipuja? Apakah kamu tahu siapa Yesus yang disembah? Apakah kamu tahu siapa Yesus yang dipuja? Apakah kau pernah mendengar yang diperbuatnya? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkannya, bahkan aku diselamatkannya. Oh, Yesusku luar biasa, kasih-Nya tak terhingga bagi kita semua. Oh, Yesusku luar biasa, sungguh luar biasa. Oh Yesusku, Oh, Yesusku luar biasa, kasih-Nya tak terhingga bagi kita semua. Oh, Yesusku luar biasa, sungguh luar biasa. adik-adik, selanjutnya kita mau memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang padamu. Kami mengucap puji dan syukur Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan persembahan hidup kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pakai kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Ya, di saat kita senang ataupun susah, kita mau beri syukur. Yuk kita jalankan persembahan sambil kita nyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Beri syukur, Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Lose. Wah, kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Jangan sambil main game, jangan sambil makan, jangan sambil tidur-tiduran, tapi kita harus posisi yang siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Tuhan kiranya mampukan kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang disampaikan oleh Lause kami itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ada yang pernah lihat sungai? Pernah? Pasti pernah ya, sungai yang kecil, yang besar, ya kan? Kalau kita jalan-jalan ke puncak biasanya ada sungai yang ada batu-batuannya, sungai-sungai yang kecil. Lalu kalau yang dekat sini ada sungai apa? Sungai Cisadane. Adik-adik suka lihat gak? Besar atau kecil? Lumayan besar ya sungainya. Kalau adik-adik ada di sungai itu, terus adik-adik mau menyeberang ke seberang sana, adik-adik akan lakukan apa? Akan mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk menyeberang, ya kan? Wah, gimana ya caranya kalau nggak ada alat apapun yang bisa dipakai untuk menyeberang?
Mungkin adik-adik akan mencari kayu, dirakit-rakit. Wah, tuh adik-adik, kalau kita berpikir gimana caranya, di Alkitab ada satu kisah, ya. Kita membahas tentang siapa? Tentang Yosua, ya. Dia memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel untuk menyeberangi sungai. Wah, bagaimana caranya? Yosua bangun pagi-pagi adik-adik. Wah, dia bangun pagi-pagi. Dia mengajak bangsa Israel untuk berjalan sampai ke tepian sungai. Nah, namanya sungai apa ayo adik-adik? Sungai Yordan. Nah, bangsa Israel yang besar, ya, ada anak-anaknya, ada ternaknya, semuanya dibawa. Lalu sampai di tepian sungai mereka membuat kemah adik-adik. Wah, mereka membuat kemah selama 3 hari. Ya, mereka Yosua mencari cara, ya, berdoa kepada Tuhan Allah, ya. Mereka mencari bagaimana caranya untuk menyeberangi sungai. Lalu Allah berkata kepada Yosua, ya, disuruhnya orang-orang Lewi membawa tabut perjanjian. Apa sih tabut perjanjian? Ada yang tahu di sini? Tabut perjanjian adalah tabut yang diperintahkan oleh Allah dibuat untuk apa? Isinya itu ada tulisan-tulisan yang waktu itu Musa 10 hukum, lalu ada tongkatnya Musa, ya. Semua benda-benda yang bersejarah untuk bangsa Israel disimpan di dalam tabut itu untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi bangsa Israel bahwa Tuhan menyertai mereka keluar dari tanah Mesir. Itu dibawa, ya. Allah bilang orang-orang Lewi membawa tabut perjanjian Tuhan untuk diseberangkan ke seberang sungai Yordan. Lalu orang Israel, rakyat Israel mengikutinya dari belakang, ya, harus berjarak 2000 hasta, kurang lebih 2000 hasta itu 900 meter jaraknya. Wah, cukup jauh ya adik-adik. Nah, ketika itu Yosua menjalankan perintah Allah. Allah bilang sama Yosua, hari ini menjadi bukti bagi Yosua. Dia akan apa? Melakukan perintah Tuhan dan Tuhan menyertainya, ya. Jadi bangsa Israel tahu bahwa Yosua adalah pilihan Allah. Pilihan Allah selalu disertai seperti Allah menyertai Musa, begitu pula Allah menyertai Yosua. Nah, adik-adik, Yosua melakukan itu, melakukan semua apa yang Allah perintahkan. Mereka berjalan terlebih dahulu. Orang-orang Lewi membawa tabut perjanjian itu digotong-gotong sampai di pinggirnya. Mereka di pinggiran sungai Yordan apa? Mereka berhenti. Lalu aliran airnya berhenti. Mereka melewati sungai itu, ya. Sungainya bukan sungai kecil, tapi besar. Lebarnya 800 meter adik-adik. Wah, besar sekali kan? Lebar sekali, ya. Coba adik-adik bayangkan, mereka berjalan. Setelah mereka sampai di seberang sungai, Yosua bilang kepada bangsa Israel, pilihlah 12 suku di antara suku-suku yang ada di Israel untuk mengambil batu-batuan yang ada di sungai itu. Untuk apa adik-adik, ya? Untuk membuat satu tabut, ya. Mereka disusun sebagai tanda. Tanda apa? Tanda bahwa Allah menyertai Israel untuk mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka melewati sungai Yordan, ya. Luar biasa Allah menyertai bangsa Israel. Begitu pula kita, hidup kita disertai oleh Tuhan, ya, melalui apa? Baca Alkitab, sekolah minggu, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, ya. Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan juga menyertai kita sebagai anak-anaknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap rajin datang sekolah minggu, kita harus baca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ya.
Allah bisa melakukan perkara-perkara yang besar yang gak ada di pikiran kita. Nah, kita tidak boleh ragu akan firman Tuhan, tapi kita harus lakukan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhannya bisa kalian adik-adik baca nih, karena kisahnya seru banget. Di mana? Di Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Oke adik-adik, dadah. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan ini boleh menjadi satu renungan di dalam kehidupan kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Dadah, shalom adik-adik, Tuhan memberkati. Lauren. Iya Pak, Papa kenapa? Papa sedang sakit. Tolong belikan Papa obat ya di apotek. Baik Pak. Hai Lauren. Hai Stella. Lauren, mengapa kamu menangis? Papaku sedang sakit. Aku bingung harus bagaimana. Aku tidak bisa menyembuhkan papaku. Aku sedih, aku juga takut. Tenang Lauren, jangan menangis. Kamu sudah berdoa belum? Belum, aku sangat khawatir. Lauren, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Kamu tidak perlu khawatir, Tuhan pasti pelihara kamu dan papamu. Sebaiknya kamu berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya penolong bagi kita. Baiklah Stella, aku akan berdoa kepada Tuhan. Lalu aku pergi membeli obat untuk papa. Oke, semoga papa kamu cepat sembuh ya. Iya, terima kasih. Lauren, bangun. Sudah pagi. Papa? Papa udah sudah sehat? Sudah Lauren, Papa sudah sehat. Wah, ternyata benar ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Kemarin aku berdoa sama Tuhan agar Papa cepat sembuh. Wah, terima kasih Lauren. Iya betul, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Nah, teman-teman di rumah juga ingat ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat dan berkuasa, sehingga Ia mampu melakukan segala perkara yang ajaib. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita mau buat kreativitas lagi nih. Kira-kira kita mau buat apa ya? Yuk kita siapkan bahan dan alatnya. Pertama-tama kita siapkan dulu kreativitas tanggal 5 Desember. Lalu kita siapkan krayon. Adik-adik bisa menggunakan pensil warna juga ya. Lalu lem dan gunting. Oke, jadi pertama-tama kita ambil pola gambar yang ini. Kita warnai dulu ya menggunakan krayon atau pensil warna. Nanti akan seperti ini adik-adik. Lalu kita gunting sesuai polanya. Tapi bagian bawah kita jangan gunting ya. Bagian bawah biarkan saja. Seperti ini. Nah, nanti bagian bawahnya kita lipat sedikit ya. Setelah itu kita pinggirkan dulu nih. Kita ambil kertas HVS yang berwarna biru. Lalu kita lipat menjadi dua. Dan kita gunting sesuai garisnya. Setelah seperti ini, kita mau gunting setengah kertas HVS-nya dulu. Guntingnya dengan posisi seperti ini, dan kita potong memanjang ya. Tapi
jangan sampai putus seperti ini. Dan seterusnya hingga habis ya. Begitu juga dengan kertas HVS yang satunya. Kita lakukan hal yang sama. Setelah seperti ini, kita lem bagian sisi yang tidak terpotong ya. Kita lem dulu. Kita lem bagian sisi yang tidak terpotong. Lalu kita tempelkan ke satu sisi bungkus. Begitu juga yang satunya ya adik-adik. Setelah jadi seperti ini, kita mau gulung sisi yang tadi sudah terpotong nih adik-adik. Caranya gulung ke belakang ya. Nah, lalu kita lepas seperti ini. Begitu juga sisi lainnya. Dan sampai habis ya, sampai ujung. Nah, nanti akan seperti ini adik-adik. Lalu, jika ada sisanya kita gunting ya. Nah, setelah dipotong nanti akan seperti ini. Lalu, kita ambil pola yang tadi sudah kita warnai dan sudah kita lipat. Kita lem bagian yang terlipatnya saja ya. Setelah itu kita tempelkan di kertas bufalonya. Nah, seperti ini adik-adik jadinya. Seperti ini ya. Nah, adik-adik bisa coba di rumah. Lalu kalau sudah selesai, adik-adik boleh foto lalu kirimkan ke lausernya masing-masing. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa dan hebat, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib bagi kita anak-anaknya. Sebagai penutup, kita mau nyanyi lagu lagi, Kuat, Hebat, Besar. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus
yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus kita yang terkuat, terhebat, dan terbesar, tiada tandingannya. Selesai sudah dari ibadah kita minggu ini, kita mau tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan sudah memberkati kami, ibadah kami dari awal hingga akhirnya, hingga selesai. Tuhan, banyak berkat yang kami terima hari ini, kiranya kami mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa kerjakan artnya, aktivitasnya, dan difoto lausenya dan ikuti video call-nya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus yang terkuat, Yesus yang